Shalom saudara, tetap optimis. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami bisa mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau menguduskan kami semua. Dan kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya untuk para istri-istri, saya mau berbicara hari ini dari Amsal 31 ayat 10 yang mengatakan puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudara pasti mau menjadi istri yang dipercaya oleh suamimu, amin. Saya pun demikian. Mari kita berbagi pengalaman hari ini Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk para istri. Maksud saya, ayat 10 dan 11 dikatakan istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan. Jadi menjadi istri yang dipercaya adalah kita bisa dipercaya dalam segala hal. Misalnya dipercaya dalam hal keuangan, dipercaya dalam mengurus rumah tangga, dipercaya dalam mengurus anak-anak kita, dipercaya dalam membangun relationship dengan saudara-saudara suami kita atau saudara-saudara kita yang lain. Jadi dipercaya ini banyak bagian-bagiannya Bapak Ibu Saudara. Contohnya dipercaya dalam bagian keuangan. Bagaimana kita mengatur pos-pos keuangan kita dengan baik? Oh, hari ini uangnya untuk membayar ini, uang sekolah. Ini untuk membayar les, untuk membayar listrik. Jadi jangan engkau gunakan uang-uang tersebut untuk kepentingan pribadimu karena untuk mementingkan keinginan daging. Kebanyakan kita seperti itu, bukan? Maka belajarlah untuk bisa berhikmat dalam mengelola keuangan sehingga engkau dipercaya oleh suamimu. Dan untuk dipercaya dalam mengurus rumah tangga, misalnya suami kita ingin datang pulang kerja di rumah dalam keadaan bersih, rumah dalam keadaan yang rapi. Maka kita sebagai seorang istri bertanggung jawab dengan tugas itu. Kita bisa mengatur segala sesuatunya di rumah dengan baik. Maka pulang dari kerja, pulang dari kantor, suami kita bisa masuk ke rumah dengan senang hati. Dan suami kita pun pasti senang terhadap kita. Itulah ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita bisa mengurus anak-anak kita dengan baik. Di mana anak-anak kita diperhatikan, anak-anak kita diurusi, ditelateni dengan baik gitu Bapak Ibu Saudara. Sehingga suami kita pun mempercayakan anak-anak kita, aduh anak-anak kita bertumbuh dengan baik, anak-anak kita sehat. Dan suami kita pun bisa percaya lebih lagi kepada kita. Ayat ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi janganlah mempunyai niatan jahat terhadap suamimu. Kita berumah tangga pasti punya masalah, kita punya pergumulan, kadang ada konflik, kadang ada masalah yang berat, ada masalah yang ringan. Banyaklah ya turbulensinya dalam rumah tangga. Tapi jangan sekali-sekali engkau mengutuki suamimu, bahkan mempunyai niatan jahat terhadap suamimu. Jauhkan itu daripadamu ibu-ibu yang terkasih. Jadi biarlah kita menjadi istri yang diberkati Tuhan, yang tidak pernah mengeluarkan kata kutuk terhadap suami kita. Ayat berikutnya mengatakan, ayat 15 ya, ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Dia senang bekerja dengan tangannya. Jadi istri itu jangan malas. Ibu-ibu terkasih. Jangan kita malas, suami kita sudah bangun, kita masih di tempat tidur, kita masih leyah-leyah di tempat tidur, sedangkan suami kita mau pergi untuk bekerja. Kita harus siapkan suami kita harus bangun terlebih dahulu, supaya suami kita bangun, segala sesuatunya sudah rapi, sudah beres, sehingga suami kita pun tidak mempunyai beban. Dan tentunya ibu-ibu pasti semakin dicintai oleh suamimu. Ayat selanjutnya, yaitu ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jika Anda mempunyai seorang pelayan atau pembantu rumah tangga di rumah, Anda sudah menugaskan dengan baik hal-hal apa yang harus dikerjakan. Jadi jangan kita juga membuat bingung
pembantu kita di rumah, kita menyuruh ini menyuruh itu tanpa tugas yang jelas. Jadi kalau saya sebagai ibu rumah tangga di rumah, saya sudah menugaskan mbak saya gitu di rumah dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi kamu mengerjakan ini, setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu istirahat. Jadi semuanya ditata dengan baik. Jika kita masih mempunyai anak-anak sekolah, seperti saya masih punya anak-anak kecil, pagi-pagi setelah doa pagi saya bangun pergi ke dapur, saya menyiapkan makanan bagi mereka. Sarapannya, bekal sekolah, kemudian snacknya mereka, nanti mereka pulang mereka makan apa, saya sudah siapkan dari pagi. Sehingga saya tidak punya beban untuk sepanjang hari menyiapkan itu, karena dari pagi saya sudah siapkan untuk sarapan anak-anak, sarapan suami saya, dan untuk makan anak-anak, makanan suami saya. Maka saya yakin dan percaya jika ibu-ibu semua para istri melakukan hal ini, maka engkau akan menjadi istri yang dipercaya oleh suamimu, dan tentunya Tuhan Yesus disenangkan oleh setiap perbuatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami menjadi ibu-ibu, menjadi istri-istri yang diberkati oleh Tuhan, dan kami mau diubahkan terus oleh Tuhan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi suami kami, dan suami kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.